Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan di hari baru ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu baru yang kami alami hari ini lagi. Kami mau melandasi dengan firman-Mu ya Tuhan. Hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ratapan 2 ayat 18 dan 19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah mohonlah belas kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, pengkhianatan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah terhadap kesetiaan dan kasih Allah mendatangkan murka Allah. Di dalam Ratapan 2 ayat 1-17, murka Allah digambarkan dengan Allah menghempaskan kemuliaan dan kemegahan Yerusalem ayat 1 dan 2 dan melemahkan kekuatan Yerusalem ayat 3. Dia memandang umatnya bukan lagi sebagai anaknya, melainkan musuh yang harus dibasmi sebagai sasaran bidik panahnya ayat 4-5. Dan semua simbol relasi mereka dengan dirinya seperti bait Allah, mezbah, para pemimpinnya, serta kekuatan tembok kotanya dimusnahkan Allah ayat 6-9. Dan apa yang terjadi pada Yerusalem adalah begitu mengenaskan sehingga respon dan sikap hati yang tersisa dari penduduknya hanya berkabung sedih tanpa dapat berkata apa-apa. Ayat 10. Termasuk untuk menjawab rengekan anak-anak mereka yang meminta makanan. Ayat 12. Tidak seorang pun dapat menghibur Yerusalem. Para nabi palsu yang dahulu menyesatkan mereka dengan nubuat palsu sekarang bungkam. Ayat 14. Bahkan bangsa sekeliling justru menyoraki mereka. Ayat 15 dan 16. Tetapi syukur kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bahwa meskipun kitab Ratapan 2 ini lebih menampilkan murka Allah atas pengkhianatan umatnya, tetapi kitab Ratapan 2 ini tidak ditutup atau tidak diakhiri dengan perasaan putus asa, kecewa, yang bisa berujung pada tindakan nekat, bunuh diri, atau perbuatan nekat lainnya. Kitab Ratapan 2 ini mengajak kita untuk membuka diri kepada Allah, untuk memohon pada belas kasih Allah. Nah, seperti apa sikap memohon belas kasih Allah itu? Nah, ayat 18-19 yang menjadi bacaan kita pada hari ini menyatakan ada beberapa hal. Yang pertama, berteriaklah kepada Tuhan. Itulah sikap yang kita sungguh mau datang memohon pada Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Yang kedua, cucurkanlah air matamu. Katakan bagaikan sungai siang dan malam, artinya menangislah ya sepenuh hatimu, menangislah dengan surahan segala hasrat dan hatimu. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Itu dikatakan. Janganlah matamu tenang. Kemudian bangunlah dan mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Dan yang berikut, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Jadi itulah sebuah gambaran yang mau disampaikan terkait dengan sikap kita memohon belas kasih Tuhan. Nah, dari kitab Ratapan 2 ini hendak menyampaikan bahwa dalam kesalahanmu dan dosamu jangan menjadi pengecut, jangan mengkambing hitamkan orang lain, melainkan bersikaplah sebagai laki-laki atau gentle. Memohon-mohonlah kepada Tuhan seperti seorang miskin yang meminta-minta dan seperti orang yang terhukum mati yang sangat membutuhkan grasi dan belas kasihan Tuhan. Maka tidak akan dilakukan Tuhan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103, 10-12. Karena itu mari datanglah kepada Tuhan. Bawalah seluruh bebanmu dan dosamu kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah, adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Bahkan karena orang
yang menyembunyikan pelanggarannya dikatakan tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Karena itu bermohonlah pada belas kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon Tuhan mampukan kami sehingga kami hidup untuk mengaku dan menyadari diri, menyesali semua perbuatan kami, untuk kami datang bawa pada Tuhan dan memohon belas kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.